Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel UTechnoid. Teman-teman yang punya modul buck atau boost converter seperti ini atau bentuk model lain yang hanya memiliki penstabil tegangan, teman-teman bisa menambahkan penstabil arus juga seperti modul ini. Di sini ada dua potensiometer untuk mengatur tegangan dan untuk mengatur arus konstan ya. Nah, kita bisa meniru yang ada di sini. Ini menggunakan komponen yang lumayan sedikit ya. Komponen utamanya adalah op-amp ini. Kemudian sensor arus menggunakan resistor shunt dan beberapa kapasitor dan resistor. Di sini saya cuman menggunakan dua kapasitor dan resistor dan resistor shunt satu yang warna putih ini nilainya sekitar 0,02 ohm. Oke, jadi teman-teman bisa menambahkan sendiri fitur konstan arus seperti ini. Ini adalah buck converter, sedangkan ini adalah boost converter, dan seri IC-nya juga beda ya. Di sini XL6009, kalau di sini XL2596. Dan di sini saya mengatur konstan arusnya di 509 mA. Tegangannya turun menjadi 247. Ini dengan beban resistor. Kalau saya cabut bebannya, maka arusnya 0 dan tegangan 5 volt. Oke, bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasan tentang rangkaian penstabil arus atau constant current, maka saya akan jelaskan dulu bagaimana penstabil tegangan. Di sini saya jelaskan kalau menggunakan IC XL2596 ya. Atau secara umum untuk switching regulator itu sistem penstabil tegangannya itu sama. Jadi di sini ditentukan oleh duty cycle. Jadi switchingnya menggunakan gelombang PWM seperti ini. Duty cycle-nya itu adalah lebar pulsanya ini. Jika lebar pulsanya kecil, maka tegangan outputnya akan kecil. Jika lebar pulsanya ini besar, maka tegangan outputnya akan besar. Oke, di sini ada rangkaian pembagi tegangan sebagai sensor tegangan. Di sini juga biasa disebut dengan voltage divider atau pembagi tegangan ya. Nah, di XL2596 ini ada yang namanya feedback threshold voltage. Nah, besarnya adalah 1,23 volt. Inilah yang nanti gunanya untuk menstabilkan tegangan. Misal tegangan output set point-nya adalah 12 volt. Tegangan output yang kita inginkan misalkan. Nah, ketika misalkan tegangan yang dari pembagi tegangan ini lebih besar dari ini, maka duty cycle-nya akan dikecilkan sehingga dia mencapai tegangan ini. Kalau tegangan output itu lebih kecil dari tegangan ini, otomatis tegangan dari voltage dividernya juga akan lebih kecil dari ini. Nah, otomatis dia akan melebarkan duty cycle-nya atau memperbesar duty cycle-nya, sehingga nanti tegangan outputnya kembali ke tegangan set point-nya seperti ini. Nah, nanti bentuknya kalau teman-teman lihat di osiloskop akan membentuk sebuah ripple seperti ini. Jika naik, duty cycle diturunkan, tegangan turun. Jika turun dari set point, PWM duty cycle akan dinaikkan seperti ini. Dia akan naik, turun lagi, naik, turun lagi seperti ini. Tapi ini tegangan ripple-nya sangat kecil sekali. Seperti itu cara penstabil tegangan di switching regulator ya, hampir secara umum sama. Oke, kita langsung ke pembahasan dari rangkaian constant current-nya.
sebelum kita menuju ke rangkaian lengkap dari konstan arusnya, maka saya akan jelaskan dulu bagian dari komponen utama dari rangkaian konstan arus. Ini kita menggunakan op-amp ya. Jadi op-amp ini selain sebagai amplifier, biasanya digunakan di audio amplifier dan sebagainya, ini juga bisa sebagai komparator. Jadi komparator itu membandingkan tegangan di input plus dan input minus. Nanti outputnya tergantung dari perbandingan tegangan di sini. Oke, jadi jika tegangan yang di plus ini, input plus ini lebih besar dari tegangan yang di input minus, maka outputnya itu akan high. Nilai high-nya kalau saya ukur sekitar 3,38 sekian ya, jika tegangannya 5 volt. Nah, kalau sebaliknya maka outputnya akan low atau 0. Tegangannya 0 volt. Oke, sekian untuk op-amp-nya. Di sini kita sudah bisa membuat rangkaian penstabil arusnya. Oke, sekarang ini adalah skema lengkap dari buck atau boost converter yang dilengkapi dengan pengaturan arus konstan ya. Jadi di sini ada op-amp, ini sensor arus menggunakan R shunt atau resistor shunt, dan ini trim pot. Kalau teman-teman punya modul seperti ini, nah di sini ada pengatur konstan tegangan, di sini konstan arus. Nah, bagian konstan arus itu di sini ada op-amp-nya seperti ini. Kemudian ini sensor arusnya ini, dan pengatur konstan arusnya ini. Nah, disinilah kita bisa mengatur arus sesuai keinginan. Kemudian untuk R shunt ini dan op-amp ini untuk menstabilkannya. Cara kerjanya sama dengan yang konstan tegangan tadi. Kalau yang tegangan tadi yang diukur, yang distabilkan adalah tegangannya. Kalau yang arus, maka yang distabilkan adalah arusnya. Jadi yang distabilkan bukan yang dari sini, tapi dari sini. Dia memantau tegangan dari sensor arusnya, kemudian dibandingkan dengan ini. Kalau saya jelaskan di sini, kalau yang di sini tadi, kalau tegangan output yang terbaca lebih besar dari tegangan set point, maka duty cycle-nya atau duty cycle-nya akan diturunkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau di sini dia sama. Cuman yang di sini yang diukur adalah arus yang dari R shunt. Seperti yang kita pelajari tentang op-amp tadi, jika yang di sisi plus ini lebih besar dibandingkan yang sisi minus, misal kita setting di sini 0,2, sedangkan di sini 0,22 misalkan, maka outputnya di sini akan high dan akan high di sini. Nah, ketika high-nya ini kan tadi saya bilang op-amp ini keluaran outputnya 3,3 sekian ya. Nah, sedangkan di sini feedback threshold voltage-nya adalah 1,23. Berarti 3,3 ini lebih besar dari ini kan. Nah, otomatis duty cycle-nya ini akan diturunkan. Nah, setelah ini turun, setelah duty cycle-nya turun, tegangan turun, maka nilai tegangan dari R shunt ini juga akan turun. Misalkan dia akan turun di 0,18 misalkan. Artinya yang plus ini lebih kecil dari yang minus ini. Artinya kebalikan yang tadi. Berarti nilai ininya 0. Nah, kalau ini 0, ini enggak terpengaruh lagi, dia akan kembali lagi ke tegangan semula. Misalkan kita setting di 5 volt tadi, dia akan kembali lagi ke tegangan semula dan menaikkan
duty cycle-nya ya, dengan cara menaikkan duty cycle-nya. Saat dia naik lagi duty cycle-nya, ini naik lagi, tegangan yang dari ersan ini naik lagi, dan begitu seterusnya, sama seperti tadi. Nanti dia akan membentuk sebuah ripple seperti ini. Misal ini arus set point yang garis lurus ini. Ketika arusnya lebih tinggi dari keinginan kita, maka dia akan diturunkan. Kalau dia lebih rendah dari keinginan kita, maka dia akan dinaikkan gitu. Nah, demikianlah cara kerja dari pengatur konstan arus ya. Sama dengan pengatur konstan tegangan. Jika ada yang perlu ditanyakan atau masih belum paham, bisa tulis di komen ya. Thank you.